Puji Tuhan jikalau hari ini kita boleh kembali mengadakan ibadah online sekolah minggu GKI Marta Dirja. Ibadah hari ini Kak Milka tidak sendiri, ditemani dengan Pak Guntur. Halo adik-adik. Dan Ibu Ginti. Selamat pagi anak-anak. Ya, anak-anak siap untuk mulai ibadah hari ini? Ya. Oke, kita mau siapkan diri kita mau berdoa. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan boleh menyertai kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan boleh mendampingi kami selama kami sekolah secara online. Tuhan, terima kasih pagi ini Tuhan boleh pertemukan kami di ibadah online sekolah minggu GKI Marta Dirja. Tuhan sendiri yang akan memimpin ibadah ini, supaya ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Kami dapat memuji, memuliakan Tuhan, dan kami juga rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mohon berkat pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita siapkan diri kita untuk memuji nama Tuhan dengan sukacita. Memuji Tuhan selalu. Dengan tepuk tangan ya. Secara kanon ya, adik-adik tahu nggak memuji secara kanon? Buat adik-adik yang cewek nanti bisa ikuti Kak Milka dan Bu Ginting. Lalu untuk adik-adik yang cowok mengikuti Pak Guntur. Jadi yang cewek dulu yang menyanyi, nanti yang cowok mengikuti. Tirukan kami ya dengan semangat. Adik-adik, yuk kita lagi memuji Tuhan dengan sukacita. Karena Tuhan Yesus sudah memberkati dan mencintai kita. Jadi kita harus memuji Tuhan dengan semangat dan sukacita. Kita akan memujikan haleluya, puji Tuhan. Adik-adik ngikutin, ini pujiannya pakai gerakan. Setiap kata haleluya, adik-adik posisi duduk sambil melambaikan tangan di atas kepala. Lalu kata puji Tuhan, adik-adik berdiri sambil bertepuk tangan, ya. Haleluya duduk melambaikan tangan, puji Tuhan berdiri bertepuk tangan. Siap ya? Oke. Yuk Kak Pri. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan.
bersukacita hari ini? Sudah ngos-ngosan? Tadi kita banyak gerak di dalam memuji Tuhan. Sekarang silakan duduk. Ya, kita bersukacita di dalam memuji Tuhan. Ya, sekarang kita mau buka Alkitab kita. Kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur pasal 34 ayat 2a. Mazmur pasal 34 ayat 2a. Buat adik-adik yang belum bisa membaca, nanti minta tolong papa atau mama untuk membacakannya buat kalian. Yang sudah bisa membaca, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Mazmur 34 ayat 2a. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Sekali lagi, lebih keras. 3, 2, 1. Mazmur 34 ayat 2a. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Di waktu ku senang ku memuji Tuhan. Di waktu ku senang ku memuji kasih Tuhan. Tidak hanya senang saja, di waktu susah kita juga memuji Tuhan. Saat sedang susah ku memuji Tuhan. Saat sedang susah ku memuji kasih Tuhan. Jadi ingat adik-adik, tidak hanya di waktu senang aja kita memuji Tuhan. Kita harus waktu susah pun memuji Tuhan. Jadi senang maupun susah kita memuji Tuhan. Di setiap waktu kita memuji Tuhan. Di setiap waktu ku memuji Tuhan. Di setiap waktu ku memuji kasih Tuhan. Di setiap waktu ku memuji Tuhan. Di setiap waktu ku memuji kasih Tuhan. Memuji kasih Tuhan. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Dia, sekarang kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan, bukakan telinga saya, bukakan mata hati saya, agar saya dapat mendengar dengan baik dan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, berkati juga Budian yang akan menyampaikan firman-Mu, agar Budian dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin saya Tuhan, agar benar-benar saya dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, kalau kalian memuji Tuhan, Tuhan pasti senang. Kalian memuji Tuhan itu sebagai tanda juga kalau kalian bersyukur. Tuhan selalu mengasihi dan menyertai kita. Apakah ada dampaknya, ada akibatnya kalau kita memuji Tuhan? Kemudian punya sebuah cerita. Dengarkan ya. Cerita ini tentang seorang gadis yang suka menyanyi. Dengan lagu yang dinyanyikan, hidupnya berubah menjadi luar biasa. Di sebuah desa kecil yang jauh dari kota, jauh dari kerajaan, jauh dari istana raja, hiduplah seorang nenek beserta cucu perempuannya. Kehidupan nenek dan cucu perempuannya ini sangat miskin. Mereka tidak punya apa-apa. Setiap hari mereka mencari kayu bakar di hutan.
Gadis kecil ini setiap hari membantu neneknya mencari kayu bakar di hutan. Sebenarnya gadis ini cantik sekali. Kulitnya bersih. Tapi karena setiap hari dia membantu neneknya mencari kayu bakar di hutan terkena sengatan sinar matahari, akhirnya kecantikannya tidak kelihatan. Kulitnya menjadi kusam. Tapi gadis ini punya suatu kelebihan. Apa kelebihannya? Sejak bayi, nenek ini menyanyikan lagu untuk si gadis kecil. Kalau mau tidur, dia nyanyikan. Setiap mau tidur, nenek ini menyanyikan sebuah lagu. Nah, di saat gadis kecil ini sudah mulai bisa bicara, gadis kecil ini menirukan lagu yang dinyanyikan nenek. Ternyata anak-anak, suaranya bagus sekali. Sambil bekerja, setiap hari dia menyanyikan lagu yang dinyanyikan neneknya. Di istana raja, raja sedang merasa bersedih sekali. Mengapa raja bersedih? Ternyata dia kehilangan putrinya. Kok bisa putrinya hilang? Dulu di kerajaan ini terjadi pemberontakan. Rajanya ditangkap, lalu dipenjara. Dia disiksa sampai matanya buta. Ratunya melarikan diri. Lalu putrinya yang masih bayi juga melarikan diri, dibawa oleh dayangnya. Sampai sekarang tidak tahu entah kemana putrinya itu. Pada saat raja ini ditawan, dengan dukungan pengikut-pengikutnya yang setia, raja mulai melawan pemberontak-pemberontak itu. Akhirnya raja bisa mengalahkan pemberontak itu. Sekarang raja bisa bertahta kembali. Tapi hatinya sangat sedih. Aku sekarang buta. Istriku, si ratu juga sudah meninggal. Dan putriku, kemana sekarang? Aku sudah bertahun-tahun mencari putriku, tapi sampai sekarang tidak ketemu. Aku sekarang mau mencari putriku lagi. Akhirnya dia memanggil pengawalnya. Pengawal, ya raja. Dengarkan. Aku akan mencari putriku yang hilang. Aku akan membuat sayembara. Nanti kalian pergi ke semua tempat. Umumkan sayembaraku. Baik raja. Lalu pengawal ini pergi ke seluruh tempat di kerajaan itu. Dia membawa pengumuman sayembara dari raja. Lalu sampailah pengawal itu di desa di mana nenek dan si gadis tinggal. Pengawal ini mengumumkan, ayo semua warga kumpul, saya akan mengumumkan sayembara raja. Lalu dia membacakan sayembara itu. Siapapun yang mempunyai gadis, nanti setelah 3 hari pengumuman ini dibacakan, datanglah ke istana raja. Mereka akan dijadikan putri raja. Wah, semua gadis senang karena mau jadi putri raja. Nenek gadis tadi juga mendengar pengumuman itu. Maka nenek menyuruh
gadis itu mengikuti sayembara. Cuk, besok kamu ke istana ya, Cuk. Kamu harus ikut sayembara itu. Nenek, nggak mau ah. Aku kan miskin. Aku nggak cantik. Terus bajuku juga jelek, Nek. Aku malu. Nanti raja malah marah. Enggak, Cuk. Raja nggak akan marah. Pokoknya besok nenek mau antar kamu ke istana raja mengikuti sayembara. Karena cucunya ini, si gadis ini sayang kepada nenek, dia akhirnya mau mengikuti sayembara. Ternyata banyak gadis yang ingin menjadi putri raja. Mereka berbaris untuk menghadap raja. Nah, lalu pengawal memanggil para gadis ini satu persatu menghadap raja. Gadis yang pertama, ayo maju. Mereka maju menghadap raja. Lalu raja bertanya, dari mana asalmu, Nak? Raja, saya dari desa dekat istana raja. Terus apa alasanmu kamu datang ke sini? Saya ingin menjadi putri raja. Saya kan yang pertama kali mendengar pengumuman itu. Lalu raja mengangkat tongkatnya, tanda tidak setuju. Itu bukan anakku. Lalu dia disuruh keluar dari istana. Lalu gadis yang kedua maju lagi. Hai Nak, apa alasanmu datang ke sini? Raja, saya pasti bisa menjadi putri raja. Karena saya bawa pengumumannya, Raja. Ini kertas pengumumannya, kertas sayembaranya saya bawa. Bisa kan Raja saya menjadi putri raja? Raja mengangkat tongkatnya lagi. Bukan, dia bukan anakku. Dia disuruh pulang. Aduh, kecewa sekali. Lalu gadis yang selanjutnya. Oh, ini gadis yang pintar sekali menari. Dia ditanya raja. Nah, apa alasanmu datang ke sini? Raja, saya pandai menari, Raja. Kalau nanti saya menjadi putri raja, saya bisa menghibur raja dengan tarianku. Raja mengangkat tongkatnya lagi. Tanda tidak setuju. Itu juga bukan putriku. Aduh, raja masih merasa sedih. Pengawal memanggil gadis yang selanjutnya. Gadis selanjutnya maju menghadap raja. Yang tadi sudah disuruh pulang, sekarang yang satunya maju lagi. Oh, anak-anak, bajunya bagus sekali. Wah, dia berharap aku pasti bisa jadi putri raja. Bajuku kan bagus, aku kaya, cocok jadi putri raja. Lalu raja bertanya pada dia, Nah, apa alasanmu datang ke sini? Ingin jadi putri raja juga? Ya Raja, saya orang kaya, bajuku bagus, saya pantas kalau jadi putri raja. Tapi raja mengangkat tongkatnya lagi, tanda tidak setuju, dan itu bukan anakku. Lalu gadis ini disuruh pulang. Mereka semua pulang dengan rasa sangat kecewa. Tinggallah nenek dan gadis cucunya. Gadis ini ragu-ragu mau maju. Aduh, aku takut. Nanti kalau aku mau maju dimarahi. Aku kan orang miskin.
Raja, ampuni saya Raja. Saya orang miskin. Saya tidak punya apa-apa. Baju saya juga jelek. Tapi saya bisa menyanyi Raja. Saya ingin menyanyi untuk Raja. Raja ini merasa kasihan anak-anak. Baiklah nak, ayo menyanyilah. Aku mau mendengarkan lagu yang kamu nyanyikan. Lalu gadis ini menyanyi. Betapa kagetnya Raja mendengar lagu yang dinyanyikan oleh gadis itu. Raja langsung mengacungkan tongkatnya. Dan apa yang dikatakan Raja? Kamu adalah anakku, kamu putriku yang hilang. Namamu Kinanti kan nak? Benar namamu Kinanti? Aku tahu, dengan lagu yang kamu nyanyikan, kamu pasti putriku. Karena lagu itu adalah lagu yang setiap malam dinyanyikan oleh ratu untuk menidurkan bayinya. Dan Kinanti adalah nama yang kuberikan untuk bayiku yang hilang. Kinanti bingung. Bagaimana mungkin aku adalah putri raja? Aku kan orang miskin. Aku hidup bersama dengan nenekku di desa yang jauh sekali. Lalu nenek ini menghadap raja. Benar Raja, ini adalah Kinanti putri raja. Dulu saya bawa lari untuk saya selamatkan. Saya adalah dayang ratu yang mengasuh bayi ratu. Anak-anak, betapa gembiranya raja bertemu dengan putrinya. Walaupun buta, dia bisa merasakan, bisa mengenali suara putrinya melalui lagu yang dinyanyikan. Nak, kalau aku bisa melihat, belum tentu aku bisa mengenali kamu. Walaupun aku buta, tapi karena lagu itu, aku bisa mengenal kamu adalah putriku. Lalu nenek ini disuruh masuk ke istana. Akhirnya nenek dan Kinanti hidup bahagia di istana raja. Mereka juga ditemani oleh dayang-dayang yang bermain bersama dengan Kinanti. Nah anak-anak, kalian sudah mendengar bahwa puji-pujian bisa mempunyai dampak yang besar. Melalui lagu yang dinyanyikan, bisa mempertemukan raja dengan putrinya. Raja sangat senang mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Kinanti. Nah, Tuhan, apakah juga senang mendengar kalau kamu memuji Tuhan? Pasti ya anak-anak. Di Alkitab juga ada cerita yang menceritakan tentang akibat atau dampak dari memuji Tuhan. Anak-anak yang besar yang sudah bisa membaca, nanti bisa membuka Alkitabmu di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 34. Saya ulangi, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 34. Nah, bagi anak-anak yang belum bisa membaca, nanti bisa minta tolong orang tua untuk membacakannya. Nah, di Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34 ini diceritakan ada dua orang yang memberitakan firman Tuhan dari kota ke kota. Mereka adalah Paulus dan Silas. Suatu ketika Paulus dan Silas ini tiba di sebuah kota.
Di situ Paulus sedang memberitakan firman Tuhan. Ada seorang ibu yang dikuasai oleh roh jahat. Dia berteriak-teriak mengikuti Paulus. Kemanapun Paulus ini pergi memberitakan firman Tuhan, dia mengikuti, dia berteriak-teriak. Nah, Paulus lama-lama merasa terganggu. Tapi apa Paulus marah? Enggak, anak-anak. Paulus ini malah kasihan kepada ibu itu. Lalu dia berdoa dan menyembuhkan ibu ini. Paulus baik ya, baik sekali. Anak-anak, ibu ini yang dikuasai roh jahat punya majikan. Kalau ibu ini sembuh, majikannya tidak mendapatkan uang. Sehingga majikan ibu ini tidak suka kepada Paulus yang sudah menyembuhkan ibu yang dikuasai oleh roh jahat. Lalu majikannya ibu ini melaporkan kepada pembesar, pada atasan. Apa katanya? Bahwa Paulus itu sudah membuat kekacauan di kota ini, maka dia harus ditangkap. Nah, pembesar percaya saja, sebab bukan hanya majikan ibu ini yang bilang, semua orang yang ada di situ ikut-ikutan. Iya benar, dia membuat kekacauan di kota ini. Akhirnya Paulus dan Silas ditangkap. Dia sebelum dipenjara sudah disiksa dulu. Dia dipukuli, dicambuki sampai berdarah. Lalu dimasukkan ke dalam penjara yang paling tengah. Penjaranya gelap. Tidak hanya di penjara, kakinya juga dipasung, anak-anak, dengan balok kayu yang dirantai, supaya Paulus dan Silas ini tidak bisa lari. Kasihan ya anak-anak, badannya sudah sakit, mau rebahan juga tidak bisa, kakinya dipasung lagi, mereka tidak bisa bergerak. Tapi apakah Paulus dan Silas ini marah juga? Paulus dan Silas malah memuji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Di dalam penjara, Paulus dan Silas memuji Tuhan. Semua tahanan yang ada di situ mendengarkan Paulus dan Silas memuji Tuhan. Nah, anak-anak, apa yang terjadi saat Paulus dan Silas ini memuji Tuhan? Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang dahsyat. Tembok-tembok penjara berderak, lalu runtuh. Pintu-pintu penjara terbuka semua. Rantai-rantai balok kayu yang sudah membelenggu kaki Paulus dan Silas lepas. Semua bebas. Mereka bisa saja keluar untuk membebaskan diri. Pada saat itu kepala penjara yang menunggu penjara terbangun dari tidurnya. Dia kaget, dia takut. Aduh, bagaimana ini? Pintu penjara semua terbuka. Kalau tawanan lari, aku pasti dihukum berat. Bagaimana ini? Sudahlah, daripada aku dihukum raja, aku mau mati saja. Aku mau bunuh diri. Tapi sebelum kepala penjara ini bunuh diri, Paulus tahu. Lalu Paulus berteriak, "Pak, jangan celakakan dirimu. Kami semua masih di sini. Kami tidak keluar." Lalu kepala penjara ini mengambil
mengambil suluk dan dia tersungkur di depannya Paulus dan Silas. Pak, jangan takut. Kami semua masih ada di sini. Kami tidak lari. Saya dicintai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mencintai Bapa. Lalu kepala penjara ini membasuh luka-luka Paulus dan Silas, mengobati luka-lukanya. Sambil diobati, Paulus bercerita tentang Tuhan Yesus. Lalu kepala penjara ini bertanya, Pak Paulus, bagaimana caranya supaya saya dan seisi rumah saya bisa selamat? Pak kepala penjara, kamu harus menerima Tuhan Yesus. Kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Maka kamu dan seisi rumahmu akan selamat. Setelah beberapa hari Paulus keluar dari penjara, kepala penjara beserta keluarganya dibaptis oleh Paulus. Kepala penjara dan seisi rumahnya menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, dengan puji-pujian akan berdampak yang luar biasa. Kinanti menyanyikan sebuah lagu, berdampak hidupnya menjadi putri raja. Raja bisa bertemu dengan putrinya, yaitu Kinanti. Sekarang, apa dampak puji-pujian yang dinyanyikan oleh Paulus dan Silas? Yang pertama, terjadi gempa bumi yang dahsyat sehingga tembok penjara roboh. Pintu-pintu terbuka dan belenggu semua terlepas. Dan yang kedua, yang sangat penting, kepala penjara dan seisi rumahnya percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Nah, anak-anak, jangan bosan-bosan untuk memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Walau susah atau keadaan anak-anak senang, tetap terus memuji Tuhan. Seperti sekarang ini ada wabah COVID-19. Nah, anak-anak di rumah terus, bosan ya? Mainan di rumah, belajar di rumah, tidak bisa bebas kemana-mana. Bosan sekali di rumah. Tapi jangan bosan-bosan untuk selalu memuji Tuhan. Tuhan pasti senang mendengarnya. Amin. Baik anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini saya di rumah beserta teman-teman di rumah masing-masing, juga ditemani oleh Bapak Ibu Guru di gereja, boleh memuji Tuhan serta boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau tetap pelihara kami walaupun di Indonesia sedang dalam keadaan corona, tapi saya masih boleh memuji Tuhan bersama teman-teman dan juga Bapak Ibu Guru sekolah minggu. Tuhan Yesus, saya juga bersyukur kalau Tuhan boleh mengingatkan kepada saya supaya di saat senang maupun di saat susah saya tetap memuji Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu baik buat saya. Tuhan Yesus selalu melindungi saya dan Tuhan Yesus selalu memimpin saya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami panjatkan. Amin. Di setiap waktu ku memuji Tuhan. Di setiap waktu ku memuji kasih
kasih